warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warhamni, NIM 2020500-187. Saya dari Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Saya dari ruang 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kesempatan, kesehatan, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari apa yang telah saya cari, yaitu tentang epistemologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Secara umum, epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber atau keadaan, proses dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan, sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki. Jadi epistemologi itu adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang sumber atau hakikat dari sebuah ilmu yang kita dapatkan dengan mempelajarinya, sehingga kita tahu dari mana ilmu itu berasal. Itulah yang dikaji oleh epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya sumber atau teori yang yaitu kebenaran. Adapun epistemologi secara dasarnya adalah sesuatu yang mesti dijelaskan karena merupakan bagian dari pembahasan filsafat yang mencakup secara ontologi dan aksiologi. Konsep epistemologi biasanya dikaitkan dengan masalah filsafat, di mana ia menjadi aspek penting dalam pembahasan ilmu pengetahuan. Jadi secara dasarnya epistemologi itu harus dikaji ulang, karena dia belum menjelaskan secara detail tentang sumber-sumber dari pengetahuan itu. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai epistemologi. Yang pertama, menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, pengetahuan bersifat mutlak dan memberi pengertian baru. Immanuel Kant juga menyebutkan gabungan dari rasionalisme dan empirisme sebagai kritisme. Epistemologi adalah pengalaman kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh panca indera kita. Jadi menurut Immanuel Kant, pengetahuan itu yaitu sesuatu yang dilihat atau yang dijelaskan oleh panca indera kita, seperti yang dilihat oleh mata, yang dirasakan oleh alat peraba. Itulah menurut Immanuel Kant. Dan adapun menurut yang kedua, menurut Aristoteles, epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan dan rasionalisme atau keyakinan. Epistemologi mempelajari bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Sedangkan menurut Aristoteles itu, epistemologi itu sumber atau awal-awal dasar dari sebuah pengetahuan, yaitu dari mana sebuah pengetahuan itu berasal. Yang itu menurut Plato. Plato adalah salah seorang pemikir tentang ide-ide. Menurut Plato, bersifat antusias dan imajinatif dalam menyampaikan pemikiran, serta dikenal sebagai tokoh pemikiran yang idealisme. Menurut Plato, ide tidak tergantung pada pemikiran, tetapi pemikiranlah yang ada pada ide-ide, berada di luar pemikiran dan berdiri sendiri. Jadi menurut Plato, ide-ide itu tidak tergantung pada pemikiran, tapi ide-idelah yang di luar pemikiran. Jadi ketika kita berpikir, disitulah muncul sebuah ide. Selanjutnya itu menurut yang keempat, menurut Dagobert de Runes. Menurutnya, epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, sama dengan pendapat Aristoteles. Dia juga berpendapat bahwa epistemologi itu adalah sumber dari pengetahuan. Yang keenam itu yang keempat, yaitu dari Jujun S. Sumantri. Menurutnya, epistemologi adalah cara berpikir manusia dalam menentukan dan mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam dalam diri seseorang, seperti kemampuan rasio, indera, dan intuisi.
Pendapat Jujun S. Sumantri ini agak sama dengan Immanuel Kant, karena menurut mereka eh, sebuah pengetahuan itu berasal dari indera seperti intuisi, rasio. Yang keenam itu menurut Mujamil Qamar. Menurut Mujamil Qamar, sebagai epistemologi sebagai salah satu bagian filsafat yang mempelajari secara mendalam tentang pengetahuan manusia. Itulah menurut beberapa para ahli tentang epistemologi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa epistemologi itu membicarakan tentang sumber atau hakikat dari sebuah pengetahuan, di mana kita perlu mempelajari tentang dari mana pengetahuan itu berasal dan siapa atau apakah tujuan dari pengetahuan tersebut. Adapun sumber pengetahuan diklasifikasikan pada beberapa macam. Yang pertama, panca indera atau empirisme, yaitu sumber pengetahuan yang pertama ini lebih cenderung memanfaatkan alat indera seperti melihat, mendengar, membau, dan merasa. Empirisme melihat bahwa bentuk pengetahuan yang ada di dunia ini berasal dari indera yang mendahului ide. Aliran ini menurut Aristoteles. Sebuah pengetahuan itu menurut panca indera. Maksudnya itu ketika kita memegang sesuatu, menurut kita itu adalah, kita umpamakan kita memegang gelas, padahal kita tutup mata itu kan, terus kita memegang gelas, ternyata yang kita sebutkan itu bukan gelas, mungkin kita sebutkan sepatu, tapi menurut Aristoteles itu adalah pengetahuan. Yang kedua, menurut akal atau rasio atau realisme. Rasio adalah rasionalisme itu sendiri yang lebih mengutamakan kemampuan akal atau rasio manusia untuk mendapatkan sumber pengetahuan, dan pendapat ini menurut Plato dan Immanuel Kant. Rasio atau pemikiran manusia, sesuatu yang dipikirkan oleh manusia. Yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi adalah sumber pengetahuan. Intuisi berisikan di luar penjelasan sumber pengetahuan. Intuisi unik karena berbicara di luar kesadaran manusia atau menurut hati nurani. Jadi intuisi itu berbeda karena dia tidak berdasarkan kepada kesadaran manusia atau hati nurani manusia, melainkan dengan caranya sendiri. Epistemologi Islam sangat menekankan ilmu yang sampai kepada derajat yakin dalam objek akhir suatu perkara yang mempunyai unsur-unsur kebenaran seperti mutlak. Suatu yang benar itu seharusnya mempunyai elemen yang mampu dipercayai kebenarannya secara yakin tanpa ada sedikit pun unsur keraguan, kesamaran, dan prasangka terhadapnya. Jadi epistemologi dalam Islam itu tidak ada keraguan di dalamnya, harus benar-benar diyakini oleh orang yang menganutnya, dan tidak ada sedikit pun prasangka terhadap pengetahuan tersebut. Keyakinan terhadap suatu masalah melibatkan 3 tingkat keyakinan yang berkaitan dengan ilmu manusia. Yang pertama, ilmu al-yaqin adalah ilmu yang berdasarkan alasan atau kesimpulan hasil dari kuasa manusia yang menghakiminya. Yang kedua, hak al-yakin, yaitu keyakinan melihat sesuatu kebenaran itu tidak mungkin terjadi unsur-unsur kesilapan dari pertama dan kedua. Yang ketiga, ainul al-yakin merupakan keyakinan melihat sesuatu perkara berdasarkan kepada mata sendiri atau melihat dan seterusnya mempercayainya sebagaimana apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, rasionalitas, dan keyakinan. Pengetahuan. Telah kita pelajari tentang apa itu pengetahuan. Pengetahuan yaitu sesuatu yang difikirkan atau yang terlintas di pikiran seseorang yang telah teruji kebenarannya. Dan justifikasi yaitu pembenaran. Jadi sebuah pengetahuan itu harus terbukti benar. Jika kita mengatakan sebuah pengetahuan itu sesuatu itu harus ada kebenarannya. Jadi harus dikaji apakah orang menganggap pengetahuan yang kita temukan itu benar atau
hanya menurut kita saja bahwa itu adalah benar, tetapi menurut orang itu adalah salah. Jadi itu tidak dinamakan pengetahuan, jadi harus ada justifikasinya atau pembenarannya. Dan selanjutnya itu rasionalitas atau kesesuaian keyakinan. Kesesuaian keyakinan maksudnya samakah keyakinan kita dengan orang lain. Jadi kita berpendapat seperti ini, pengetahuan itu ini, dan orang menganggap memang iya pengetahuan itu yang kamu bilang. Jadi bisa disatukan antara apa yang kamu pahami dengan apa yang dia pahami. Jadi disitulah cara menyesuaikan dari apa yang kita pahami tersebut. Jadi disitulah rasionalitas. Jadi jika pendapat atau pemahaman kita itu tidak sesuai, jadi itu tidak masuk sebagai pengetahuan. Dan yang selanjutnya itu keyakinan. Orang bisa setelah menjalani justifikasi rasionalitas, selanjutnya itu keyakinan. Orang bisa percaya tidak atau yakin tidak dengan pengetahuan yang telah kita temukan tersebut. Orang bisa menerimanya, apa yang kita bilang itu orang terima atau tidak. Jadi jika mereka menerimanya berarti memang semua itu yang kita katakan itu benar. Jadi dalam pembenaran itu, dalam meyakinkan orang tersebut harus ada syarat-syaratnya atau bukti-bukti yang mendasari bahwa pengetahuan yang kita kaji tersebut itu benar. Selanjutnya itu objek dan tujuan epistemologi. Sebagai subsistem filsafat, epistemologi yang digagas Plato memiliki objek yang segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi menghantarkan tercapainya tujuan. Jadi objek dan tujuan epistemologi itu untuk supaya kita lebih tahu cara mendapatkan sebuah ilmu itu caranya seperti apa. Bukan hanya kita tahu ilmu tersebut, tapi kita tidak tahu cara mendapatkan ilmu tersebut. Jadi itulah yang dikaji oleh epistemologi. Kita harus tahu dari mana ilmu itu berasal, apa seluk-beluk dari ilmu sejarah ilmu itu kita tahu. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Kita bertujuan untuk mendapatkan sebuah ilmu, tetapi kita tidak mau untuk mencari atau dari mana kita akan mendapatkan ilmu itu. Seperti yang kata-kata ini, tujuan sasaran tanpa suatu sasaran mustahil bisa terwujud, dan tanpa tujuan sasaran tidak terarah. Jadi kita memiliki sasaran tapi kita tidak punya tujuan, jadi itu tidak terarah, seenak-enaknya aja kita mau ke sini kita tidak punya tujuan, jadi itu juga salah. Martin juga menjelaskan tentang tujuannya epistemologi. Tujuannya bukan apakah saya tahu, tetapi menemukan syarat-syarat mungkin saya akan tahu. Bukan sekedar apakah saya akan mengetahuinya, tapi apakah mungkin saya akan tahu. Seperti itulah menurut Martin. Jadi dapat kita simpulkan rumusan tujuan tersebut, epistemologi tersebut menumbuhkan kesadaran bahwa jangan sampai kita mudah merasa puas terhadap sesuatu yang kita capai atau ilmu yang kita capai. Ilmu yang kita capai itu baru sedikit, dan itu hanya sekedar ilmu yang kita tidak tahu atau dari mana ilmu itu berasal. Seharusnya kita menggali ilmu itu berasal dari sini. Jadi itulah yang dikaji oleh epistemologi. Cara kita memperoleh ilmu pengetahuan dilambangkan dengan sikap kita, sikapisme atau menginginkannya, dan cara untuk memperolehnya dinamis. Selanjutnya itu landasan epistemologi. Landasan epistemologi disebut dengan metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun yang benar. Dan metode ilmiah merupakan
prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Jadi, landasan epistemologi itu adalah metode ilmiah. Dalam metode ilmiah itu telah terdapat syarat-syarat untuk membuat sebuah karya ilmiah, yaitu sebuah ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan itu disebut ilmiah, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi, ilmu pengetahuan itu tidak semuanya itu ilmiah, tetapi ada juga yang tidak ilmiah. Dan syarat-syaratnya untuk menjadikan ilmu itu ilmiah itu sudah ada dalam metode ilmiah tersebut. Selanjutnya itu landasan epistemologi. Landasan epistemologi disebut dengan metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun yang benar. Dan metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Jadi, landasan epistemologi itu adalah metode ilmiah. Dalam metode ilmiah itu telah terdapat syarat-syarat untuk membuat sebuah karya ilmiah, yaitu sebuah ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan itu disebut ilmiah, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi, ilmu pengetahuan itu tidak semuanya itu ilmiah, tetapi ada juga yang tidak ilmiah. Dan syarat-syaratnya untuk menjadikan ilmu itu ilmiah itu sudah ada dalam metode ilmiah tersebut. Mungkin cukup sekianlah hasil pemaparan dari saya tentang epistemologi dan pembagian atau pengertian tentang epistemologi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada hadirin sekalian. Cukup sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.